luar biasa sekali ya. Dan saya percaya bahwa hari ini saudara pasti akan diberkati. Minggu ini adalah minggu yang lumayan sibuk. Saya harus melewati doa pagi, doa malam. Dan juga minggu ini harus juga ada tamu. Oleh sebab itu saya minta Bernard untuk mengisi dan membawa firman. Tapi saya percaya firman Tuhan pasti akan mengencourage kita semuanya. Oleh sebab itu, let's welcome Bernard. Let's give him a big hand. Amin. Masih semangat semua. Wah, hari ini Pastor Aris, Pario, Bu Sofia, semuanya semangat. Oke, saya juga nggak boleh kalah semangat, amin. Walaupun tadi dibanding-bandingkan dengan Bishop Doug gitu. Tapi saudara, saya percaya hari ini kalau kita taruh hati kita mengharapkan sesuatu dari Tuhan, kita tidak akan pernah dikecewakan. Amin, kita taruh harapan kita, yuk semuanya kita tunduk kepala yuk, kita tutup mata kita. Oh terima kasih Tuhan, semuanya berdoa di dalam roh. Syurya pataka ramasyani diora takarada basyarian. Korea pataka ramasyani diora takariata karada basyari diora takarada basyarian. Bapak saat ini Tuhan hamba-Mu mengangkat jemaat Indonesian Service ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan setiap kami yang datang dari berbagai latar belakang, berbagai pekerjaan, berbagai macam keluarga. Tuhan kami percaya di dalam setiap masalah kami, dalam setiap pergumulan kami selalu menaruh harapan kami hanya kepadamu dan hanya kepadamu Tuhan. Kami bersandar, kami berserah sebab kami nggak mampu Tuhan. Kami nggak mampu, kami minta pertolongan Tuhan. Pada hari ini kami percaya kami buka hati kami kepada kebenaran firman-Mu. Biarkan firman Allah itu diberitakan. Firman Allah itu Tuhan yang telah menjelma menjadi manusia Tuhan. Yesus Kristus Tuhan kami hidup bertahta di dalam hati kami saat ini. Saat kami punya Yesus dalam hati kami percaya Tuhan bahwa tidak ada Tuhan yang terlalu besar untuk Engkau. Bahwa tidak ada Tuhan masalah yang terlalu sepele untuk Engkau. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau terus angkat kehidupan kami. Dan Engkau buat kami menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya, semua yang percaya sama-sama kita katakan. Amin, amin, amin. Tepuk tangan dong buat Tuhan kita, haleluya. Amin, amin. Saya juga semangat hari ini saudara. Gara-gara ngelihat beliau-beliau ini saudara, jadi saya semangat sekali. Amin. Amin. Firman Tuhan pasti akan mengubahkan hidup kita, akan memerdekakan kita. Semua yang datang mengharapkan mujizat, Tuhan berikan mujizat. Amin. Amin. Kuncinya ada di kita saudara. Amin, luar biasa. Saudara, saya mau bagikan satu hal yang sangat simpel pada hari ini. Yaitu tentang istirahat. Katakan sama-sama istirahat. Istirahat. Siapa yang gak suka istirahat? Gak usah angkat tangan saudara. Ya, semuanya suka pasti. Saudara, ada satu cerita menarik di perjanjian lama di satu raja-raja. Dikatakan ada satu raja Israel pada saat itu namanya Ahab. Dan Ahab itu Alkitab katakan adalah raja yang sangat jahat saudara. Sangat jahat, bahkan lebih jahat dari pendahulu-pendahulunya. Dan as if saudara kejahatannya itu belum lengkap. Dia nikahi ada orang namanya Isabel. Nah, Isabel ini adalah putra dari Etbaal. Etbaal adalah raja orang Sidon. Dan itu adalah penyembah berhala, saudara. Dan setelah itu, maka Raja Ahab membawa seluruh Israel untuk menyembah Baal. Bukan lagi menyembah Tuhan. Saudara, makanya hati-hati dengan orang yang kita nikahi, amin. Saudara, bayangkan, setelah semua itu, akhirnya apa? Akhirnya bangsa Israel itu hidup dalam dosa besar. Mereka menyembah Baal. Mereka bukan lagi menyembah Tuhan. Tapi saudara Elia di sana dikatakan dia tantang nabi-nabi Baal itu di 1 Raja-Raja 18. Dikatakan 450 orang nabi Baal itu berkumpul. Mereka semua berdoa meminta api. Saudara nggak terjadi apa-apa. Tapi Elia dia berdoa dan api turun. Dia berdoa hujan turun. Saudara suatu cerita yang luar biasa saudara. Tapi itu di 18 pasal 18. Ketika kita baca wah Tuhan pakai Elia luar biasa. Saya mau bahas pasal 19 hari ini. Dan di sini ada satu cerita yang menurut saya menarik. Kita sama-sama lihat di ayat yang pertama ya. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang. Maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih daripada itu. Jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu, nyawa Elia, sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Karena nabi-nabi Baal itu disembelih semuanya. Maka takutlah Elia saudara.
lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba, yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian Alkitab katakan apa? Ia ingin mati. Ia ingin mati, katanya cukuplah itu. Enough is enough. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Saudara, saya membayangkan Elia ini adalah seorang nabi yang diurapi Tuhan luar biasa, yang dipakai Tuhan luar biasa, pelayanannya luar biasa, dia hamba Tuhan luar biasa saudara. Di pasal ke-17 dikatakan ada seorang janda di Sarfat. Dan di sana Elia juga dipakai untuk membuat mujizat. Minyaknya mengalir gak berhenti-berhenti katanya saudara. Itu luar biasa. Kemudian anak janda itu mati dan dibangkitkan oleh Elia. Itu seberapa luar biasanya Tuhan pakai Elia. Saudara, dia berdoa untuk hujan tidak turun. Dan hujan tidak turun selama 3,5 tahun. Dia berdoa lagi di pasal 18 tadi. Minta hujan turun dan hujan turun. Itu seberapa luar biasanya Elia dipakai Tuhan. Dan di 2 Raja-Raja dikatakan dia diangkat ke surga oleh kereta api, kuda api. Itu kan luar biasa saudara. Kalau saudara melihat hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa seperti itu. Saudara pasti di bayangan saudara akan berpikir bahwa wah hidupnya itu enak ya. Luar biasa ya. Ya kan hidupnya pasti luar biasa dipakai Tuhan terus gitu kan. Tapi saudara di sini ada sisi lain kehidupan Elia yang dikatakan dia ingin mati. Saudara siapa tahu bahwa hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa juga manusia. Amin. Saudara siapa di sini, gak usah angkat tangan, siapa di sini yang pernah mengalami masalah yang sangat berat sampai saudara itu kepengen mati. Dan saya udah lihat itu banyak saudara. Saya lihat itu banyak sekali sampai udahlah Tuhan ambil aja hidup saya. Saya gak mau ngelewatin ini semua, ambil aja Tuhan. Saudara, saya pernah saksikan bahwa keluarga saya kena masalah luar biasa 2 tahun terakhir. Saudara, dan ada banyak saudara yang seperti itu. Udahlah, mendingan mati aja. Saya melihat banyak sekali. Kemarin ini salah satu keponakan saya juga, saudara, tahun lalu meninggal dengan tidak wajar. Karena apa? Masalah mental health issue. Belajar. Saudara, ada banyak sekali. Saya punya murid, saya pernah ceritakan, saya punya murid di sekolah saudara. Sama seperti itu juga, meninggal dengan tidak wajar. Karena apa? Mental health issue. Kepengen mati. Ya kan sebegitu stresnya, depresinya, sampai saudara gak pengen hidup lagi. Dan ini adalah yang dialami oleh Nabi Tuhan yang namanya Elia. Dan saudara, saya mau kasih tahu bahwa apa seberapapun besarnya Tuhan pakai hidup kita. Seberapapun perkara besar, mujizat yang besar yang pernah dia lakukan, yang pernah dia lihat, yang pernah dia saksikan. Seberapapun besar urapan Tuhan atas kehidupannya, ada satu problem yang saya percaya semua orang, hampir semua orang itu pernah alami. Yaitu apa? Mental health issue. Ya, mental health issue, stres, depresi. Kalau belum ngalamin ya amit-amit gitu kan saudara ya. Tapi pada waktunya saudara akan hadapi masalah yang saudara katakan ini udah di luar kemampuan saya. Ini udah di luar kekuatan saya. Saudara, enough is enough. Seperti Elia katakan, aku mau mati secara manusia. Kalau itu bisa terjadi pada Elia, saya mau katakan itu bisa terjadi pada kita semua. Pada siapapun saudara. Ingat waktu COVID ya. Waktu COVID semua orang stres, toko-toko tutup, bisnis bangkrut gitu kan. Keluarga, kerjaan, bisnis, hubungan, keuangan. Saya punya anak sel group itu saudara sampai apa? Mau menikah aja harus ditunda saudara ya. Dan akhirnya apa? Akhirnya pindah dari luar negeri ke Singapura. Nyampe Singapura mulai kerja saudara, suami istri. Akhirnya apa? Kok kayaknya ada something wrong gitu, ada yang salah. Akhirnya mereka cek ke dokter. Dokter bilang apa? Stres. Bahkan dia nggak sadar kalau dia stres, saudara. Itu luar biasanya kehidupan di Singapura. Haleluya.
ini yang nonton online nggak tahu Anda ada di negara mana, tapi kalau nggak di Singapura mungkin beda gitu ya. Saudara, bayangkan itu sampai seperti itu. Akhirnya sekarang apa? Tuhan, aku mau istirahat, pencet tombol pause gitu ya. Aku mau istirahat, akhirnya apa? Mau ke luar negeri lagi. Nggak kuat katanya, nggak kuat, enough is enough. Waktu zaman COVID ada quarantine order, ada stay home notice, semua jadwal diundur. Saya sebagai guru juga, saudara di sekolah pendidikan pun kacau semua gitu kan. Wedding diundur. Setelah COVID gimana? Kok makin stres ya? Bener gak? Ya kok makin stres ya? Tadi barusan kita ngobrol-ngobrol juga sebelum mulai ibadah. Ini 1 bulan, baru 1 bulan lewat gitu kan. Kok rasanya kayak udah berbulan-bulan gitu ya. Rasanya kayak ini 2024 udah setengah tahun lewat gitu. Saudara, rasanya bayangkan, Elia katakan rasanya seperti mau mati. Siang ini saya mau bagikan sesuatu yang sangat praktikal, sangat simpel, yaitu apa? Istirahat. Amin. Minggu depan gak ada ibadah. Istirahat. Amin. Saya udah pakai merah ini saudara. Sinian Kuala, Kongsi Facai. Kita mau spend time sama keluarga gitu ya. Ketika kita putuskan untuk apa? Untuk istirahat di tengah-tengah masalah kita. Kita sedang memerintahkan tubuh kita, otak kita, jiwa kita, pikiran kita, saudara, bahwa apa? Hey, semuanya itu baik-baik aja, everything is under control karena aku punya Yesus dalam hidupku. Saudara, perkatakan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu selalu membangun. Percaya saudara, firman Tuhan selalu membangun. Kalau percaya, Alkitabnya dibaca. Ya, awal tahun ini Pastor Kong selalu encourage kita semua untuk apa? Ayo kita baca Alkitab lagi. Semuanya baca Alkitab. Ya, firman Tuhan itu harus direnungkan. Jangan mentang-mentang, oh saya udah jadi orang Kristen itu udah berpuluh-puluh tahun. Itu Alkitab saya udah tahu lah. Nggak bisa gitu saudara. Ya, renungkan firman Tuhan setiap hari. Kenapa? Karena firman itu selalu membangun. Saat kita capek, saat kita kelelahan saudara. Saudara perintahkan dalam pikiran saudara, saudara katakan kepada tubuh saudara. Firman Tuhan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku gitu loh. Ya, saat kita ngelihat kondisi keuangan kita kok seperti ini, bisnis kita kok seperti ini, kita perkatakan firman Tuhan, Allahku akan memenuhi segala kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus gitu kan. Ya kan saat kita ngerasa udah mau mati kayak Elia gitu. Kita katakan, Tuhan aku gak kuat lagi. Saudara katakan, tapi Dia yang di dalamku lebih besar dari Dia yang dalam dunia ini. 1 Yohanes 4 ayat 4, saudara katakan itu. Jadi firman Tuhan itu selalu membangun tubuh jiwa roh kita. Amin. Direnungkan firman Tuhan. Amin. Katakan kiri kanannya yuk, renungkan firman Tuhan. Amin. Apa yang Elia lakukan? Saudara, setelah dia katakan aku mau mati. Apa yang dia lakukan? Ayat kelima. Sesudah itu ia apa? Berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Saudara, tidur bawah pohon itu paling enak. Paling top saudara. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar. Waduh, ropang. Dan sebuah kendi berisi air. Malaikat lagi yang nyiapin saudara. Emang kalau punya orang dalam tuh enak saudara. Ya, ikut Tuhan, kenal orang dalam, aduh. Ya, lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah. Sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum. Dan oleh, perhatikan, kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya. Katakan wow. Sampai ke gunung Allah yakni gunung Horeb. Saya mau katakan yang pertama, istirahat memulihkan kekuatanmu. Istirahat memulihkan kekuatanmu. Saudara, jangan berpikir bahwa apa Tuhan akan datang kepada Elia dan berkata, kamu ini nabiku loh. Bangun, beritakan firman lagi.
Saudara masih banyak tugasmu, ya kan? Jangan tidur di sini, ngapain gitu kan? Enak aja minta mati, belum kelar. Belum kelar. Saudara, Tuhan kita nggak gitu. Tuhan kita nggak gitu. Jangan berpikir Tuhan tuh maunya kita apa? Kerja, kerja, kerja. Saudara bukan presiden. Jangan-jangan dalam kabinet lagi. Saya nggak boleh ngomong politik kayak di sini. Lagi di mimbar. Saudara, jangan terus berpikir bahwa apa yang Tuhan mau dari kita itu terus bekerja. Terus bekerja. Saudara, Elia butuh beristirahat. Dia butuh makan, dia butuh minum. Dan kalau saudara pikir bahwa istirahat itu enggak rohani, maaf, buat saya ini sangat rohani sekali, saudara. Yang Tuhan berikan ke dia adalah sesuatu yang sangat spiritual, yang sangat rohani. Dan dikatakan bahwa apa? Setelah itu dia berjalan 40 hari 40 malam lamanya. Itu loh istirahat yang dari Tuhan itu seperti itu, saudara. Jangan lupa istirahat adalah perintah Tuhan. Sabat namanya. Karena di hari ke-7 Tuhan beristirahat, ya kan? Jadi saudara kalau Tuhan hari ke-7 istirahat, saudara hari ke-7 ngapain? Apa saudara tetap bekerja? Kalau saudara tetap bekerja, saya mau kasih tahu, kita lebih sibuk dari Tuhan. Luar biasa. Lebih sibuk dari Sang Pencipta, saudara. Itu luar biasa. Tuhan, jangan suruh saya ke gereja deh. Kenapa? Sibuk. Itu kan luar biasa, saudara. Yang nyiptain siapa gitu kan? Bener gak? Ya kan yang nyiptain siapa? Yang ngasih lu kerjaan siapa gitu kan? Tuhan, kita berdoa, Tuhan aku minta pekerjaan. Tuhan kasih lu. Tuhan berkati kita dengan pekerjaan. Tapi pada akhirnya apa? Tuhan maaf, sibuk. Gak bisa ke gereja. Maaf sibuk gitu kan. Gak bisa meluangkan waktu untuk berdoa. Gak bisa meluangkan waktu untuk baca firman Tuhan. Kenapa? Sibuk. Kerja. Saudara, ayo kita harus tahu. Ini adalah perintah Tuhan. Ini adalah yang Tuhan berikan kepada kita. Pastor Kong pernah bagikan pada grup Bible study-nya bahwa antara jam 10 sampai jam 2, jam 10 malam sampai jam 2 malam itu adalah window terbaik untuk tubuh kita tidur katanya. Ya, window terbaik dia bilang. Katanya kalau bisa jam segitu kita tidur. Ya. Jadi di sini yang suka tidur pagi-pagi bertobat. Bertobat, pulang dari sini bertobat. Ya saudara, itu yang tubuh kita butuhkan. Ya, adalah rentang waktu yang paling penting untuk kita istirahat. Katakan sama-sama, saya butuh istirahat. Kalau saudara pikir ini gak rohani, sekali lagi, kita di gereja. Kita lagi bicara firman Tuhan. Ya, ini yang Tuhan perintahkan. Ketika kita istirahat, saudara, kekuatan jasmani kita diperbaharui. Ketika kita nggak ada waktu untuk istirahat, biasanya kenapa sih? Biasanya karena kita khawatir kerjaan kita nggak kelar, betul ya. Kita khawatir akan segala sesuatu, nanti yang akan terjadi gimana, nanti besok gimana, dan seterusnya, saudara. Justru saya mau kasih tahu, justru waktu kita kena mental health issue, saudara, kita nggak akan punya kekuatan untuk ngerjain kerjaan itu. Ya, justru kerjaan kita nggak akan kelar karena kita nggak punya kekuatan untuk ngerjain itu. Saudara mau punya kekuatan seperti Elia barusan, ya, dan dia butuh istirahat. Dan dia butuh makan minum. Amin. Jadi saudara, ayo, hari Sabat, kita luangkan waktu untuk Tuhan. Untuk kita berdiam di kaki Tuhan, untuk kita menanti Tuhan. Amin. Saudara, kita semua butuh istirahat. Amin. Saya percaya saudara, saya nyiapin ini juga, saya butuh istirahat kok. Semua juga butuh saudara. Saya percaya semua hamba Tuhan kita melayani Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap kekuatan kita, segenap pikiran kita. Saudara, kita semua butuh istirahat karena kita juga manusia. Amin. Cerita yang kedua saudara, saya mau bagikan. Di Kejadian 28, ayat yang ke-10, ini cerita tentang Yakub. Amin. Katakan sama-sama saya, Yakub. Ayat ke-10 katakan, maka Yakub berangkat dari Beersheba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam.
Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala. Lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Nah, itu juga enak saudara. Maka bermimpilah ia. Di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit. Maka tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya. Dan engkau akan mengembang di sebelah timur, barat, utara, selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Bayangkan saudara, Tuhan ulangi janjinya kepada Abraham. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau. Melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Mimpinya panjang juga saudara. Dan kemudian ayat 16 dikatakan ketika Yakub bangun dari tidurnya berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini. Dan aku tidak mengetahuinya. Saudara mau berkata istirahat itu enggak alkitabiah. Istirahat itu enggak rohani. Saya bilang istirahat itu sangat rohani. Yakub takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah, ini pintu gerbang surga. Dan dia namai tempat itu Betel. Saudara, lihat di sana. Bahwa apa? Yakub bangun tidur. Saudara bisa bayangkan enggak? Lagi tidur, ya kan? Bermimpi seperti itu, dia bangun, dia kucek-kucek mata, saudara. Dia katakan sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, gitu kan. Saudara mungkin akan bilang, ngigo lu, gitu kan. Ya kan, mimpi apa lu, gitu kan. Ya, tapi itulah yang Tuhan perkatakan kepada dia. Dan firman Tuhan saya katakan selalu membangun. Ya, firman Tuhan selalu membangun. Dan di situ saudara, saya mau katakan poin saya kedua, istirahat memperbaharui visimu. Istirahat memperbaharui visimu. Kadang kita berdoa untuk pergumulan kita, untuk masalah kita. Kita tutup mata, kita berdoa, kita buka mata, masalahnya masih ada, betul ya? Masalahnya tetap sama, enggak berubah. Apakah selesai? Enggak juga. Terus kenapa kita berdoa, saudara? Ya, kenapa kita berdoa? Kadang saudara, kita berdoa, kita buka mata, itu masalahnya tetap sama. Tapi yang berubah itu pola pikir kita. Yang berubah itu hati kita. Saudara, kenapa? Karena yang diperbarui oleh Tuhan adalah visimu, cara pandangmu terhadap masalah itu. Apa yang kita lihat, saudara, itu enggak sama. Sekarang apa yang kita lihat itu enggak sama dengan apa yang Tuhan lihat. Saudara, waktu kita berdoa, Tuhan mau berikan perspektifnya kepada kita. Cara kita melihat masalah itu akan berbeda. Saudara, kadang yang kita butuhkan itu bukan solusi dari masalah. Yang kita butuhkan itu cukup tahu bahwa apa ketika kita buka mata, saya tahu Tuhan ada di sini. Kadang kita cuma butuh itu kok. Saya tahu Tuhan ada di sini. Selesai. Masalahnya masih ada. Kita masih lewati itu. Makanya Daud di Mazmur 23 katakan apa? Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Kenapa? Apakah bahayanya sudah hilang? Enggak juga. Apakah Tuhan sudah buang itu bahaya? Enggak juga. Dia katakan sebab engkau besertaku. Wih, luar biasa saya bilang. Kenapa? Karena dia lewati. Yeah, though I walk through the valley of the shadow of death. I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. Saudara, dikatakan bahwa apa? Aku enggak takut bahaya. Saat aku berjalan melalui lembah kekelaman. Enggak peduli. Bahayanya tetap ada. Tapi apa? Aku tahu Tuhan ada di sini. Itu penting, saudara. Visi kita, perspektif kita, itu penting loh. Untuk kita lihat bahwa dalam masalah yang kita lewati, masalah seberat apapun yang bahkan buat saudara, aku mau mati, aku gak kuat lagi Tuhan, enough is enough. Tapi saat kita tahu, tapi Tuhan ada di sini. Itu akan mengubahkan semuanya. Amin. Katakan kanan kirinya yuk, kamu butuh istirahat ya. Amin. Yakub bisa berkata bahwa aku tahu Tuhan ada di sini setelah dia berbaring, saudara. Setelah dia beristirahat. Ketika Yakub beristirahat, Tuhan berikan dia visi yang baru.
kadang untuk mendapatkan visi yang baru dari Tuhan kita butuh istirahat ya. Kita semua butuh istirahat. Memang kekhawatiran kita itu kadang gak berdasar saudara. Kenapa? Dasarnya itu biasanya ketakutan. Tapi firman Tuhan katakan dia tidak memberikan kita roh ketakutan katanya. Dengan kata lain ketakutan kita itu gak pernah dari Tuhan. Nah terus kok gak dari Tuhan dari siapa gitu kan. Kan cuma ada dua. Betul ya. Kalau gak dari Tuhan dari siapa gitu. Saudara kalau kita punya ketakutan terhadap apapun. Masalah kita apapun. Nanti kalau begini gimana ya. Kalau begini gimana ya, kalau begini gimana ya, kalau begini gimana ya. Sampai gak bisa tidur saudara. Sampai stres, sampai depresi. Biasanya apa? Biasanya karena kita takut. Dan saudara itu gak ada dasarnya. Kita khawatir itu gak ada dasarnya. Saudara tahu sebagian besar dari hal-hal yang kita khawatirkan itu gak pernah terjadi sebenarnya. Sadar gak itu? Sebenarnya gak pernah terjadi. Cuman kita khawatir. Ya kan? Nah, saudara lihat bahwa apa? Kita khawatir, kita takut. Dan itu bukan dari Tuhan. Saya bukakan Mazmur 127, ayat yang pertama. Dikatakan jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi, wah orang Indonesia senang semua ini. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi, udah pada nyenggol, tuh kan. Dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Tuhan mau berikan semuanya itu waktu kita beristirahat di dalam Dia. Tuhan mau berikan semua berkat yang kita gumuli, yang kita doakan, yang kita harapkan. Tapi mau gak kita beristirahat? Saudara lihat di sini. Apakah Alkitab perintahkan, ya udah besok bangun jangan pagi-pagi. Apakah seperti itu? Bukan itu saudara. Apalagi ada morning prayer meeting gitu kan minggu ini. Bukan seperti itu. Saudara perhatikan baik-baik. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi, duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Dengan kata lain kau lakukan semuanya itu karena kekhawatiranmu. New Living Translation bilang seperti ini. It is useless for you to work so hard from early morning until late at night, anxiously working for food to eat. For God gives rest to His loved ones. Katakan sama-sama saya, God gives rest. Yang berikan kita istirahat itu Tuhan. Dan saudara, banyak yang kita khawatirnya seperti ini. Kalau kita tidur, nanti waktu kita habis katanya. Kalau waktu kita habis, berkat Tuhan gak mengalir, terus gimana? Lah firman Tuhan katakan berkatnya mengalir waktu kita tidur. Bingung saya. Jangan dibalik-balik saudara. Ya, karena Tuhan sama sekali gak mau berpikir bahwa semua pencapaian kita adalah pencapaian kita. Saya ulangi sekali lagi saudara. Karena Tuhan gak mau anak-anaknya berpikir bahwa semua pencapaian kita adalah pencapaian kita. Yang Tuhan mau adalah kita melihat segala pencapaian kita adalah berkat dari Tuhan. Adalah kasih karunia Tuhan. Saya selalu katakan di tempat ini bahwa semua yang kita dapatkan dalam kehidupan kita itu bukan karena kita baik. Bukan karena kita hebat. Tapi karena Tuhan kita baik dan Tuhan kita hebat. Jadi jangan dibalik. Dan jangan kita itu ambil kredit dari situ. Dan kita katakan, oh itu gara-gara gue itu orang hebat. Saudara, ayo kita harus ngerti. Kita harus ngerti, Tuhan gak mau kita berpikir semua itu adalah usahamu, jerih payahmu. Tuhan mau kita mengerti bahwa semua berkat adalah kasih karunia. Tepuk tangannya yuk buat Tuhan kita, amin. Dan kita nggak akan bisa melihat bahwa berkat Tuhan adalah kasih karunia tanpa kita beristirahat. Ya, kalau kita terus menerus bekerja,
Sampai saudara jatuh sakit. Kemudian saudara mencapai sesuatu, saudara akan katakan, tuh usahaku. Ya. Sedangkan Alkitab katakan kalau bukan Tuhan yang bangun rumahmu, itu sia-sia semua. Kamu kerja keras. Kalau bukan Tuhan yang bangun bisnismu, sia-sia semua bisnismu. Kalau bukan Tuhan yang bangun karirmu, sia-sia semua yang kamu kerjakan. Kalau bukan Tuhan yang beri promosi, nggak usah kita berpikir cara dunia. Backstabbing, ya kan, tusuk dari belakang gitu, colleagues kita jatuhkan, kita tipu. Karena kenapa? Kalau Tuhan nggak mau mengangkat, dia nggak angkat. Kalau Tuhan nggak mau jatuhkan, dia nggak jatuhkan. Tuhan mengangkat, Tuhan yang menjatuhkan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Saudara, di seluruh Alkitab, saya mau katakan seperti ini konsisten. Tadi dikatakan di Mazmur 127, God gives rest. God gives rest. Katakan sama-sama lagi. God gives rest. Saudara, di Matius 11:28 dikatakan seperti ini. Yesus katakan, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kelegaan. Dalam bahasa Inggris dikatakan, come to me all who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Saudara, kita pakai kata bahasa Indonesia katakan kelegaan. Dikatakan di sana bahwa apa? I will give you rest. Konsisten. Siapa yang ngasih? Tuhan. Tuhan. Ya. Keluaran 33. Dia katakan kepada Moses, kepada Musa, kepada bangsa Israel. Tuhan katakan bahwa apa? Bahwa my presence will go with you. And I will give you rest. Dalam bahasa Indonesia katakan aku sendiri yang akan membimbing engkau dan akan memberikan engkau ketenteraman. Saudara mau ketenteraman, mau kelegaan dalam hidupmu. Yang bisa ngasih itu Tuhan. Dan Tuhan kasih kita istirahat. Saudara, kalau ini perintah Tuhan, kalau ini Tuhan yang katakan, I will give you, I will give you, I will give you rest. Saudara percaya bahwa istirahat adalah kasih karunia. Kenapa? Karena yang ngasih itu Tuhan. Ini kadang kita orang Kristen, kalau ngomong keselamatan nggak ada debat ya. Kalau ngomong keselamatan itu, keselamatan adalah kasih karunia. Oh amin, amin, amin. Kenapa? Karena cuma Tuhan yang ngasih, kita nggak bisa ambil kredit, betul? Ya, bukan usaha kita, bukan jerih payah kita, bukan kekuatan kita. Kita semua orang berdosa. Bahkan dari perjanjian lama Tuhan udah wahyukan itu. Tuhan udah katakan bahwa bangsa Israel masuk tanah Kanaan, itu adalah kasih karunia. Kenapa? Mereka bukan orang baik, mereka bangsa tegar tengkuk katanya. Itu semua kasih karunia Tuhan. Nah saudara, saya mau kasih tahu seperti ini. Tahun lalu saya pernah bagikan juga di Indonesian Service bahwa apa? Segala hal dalam hidup kita, bisa gak kita lihat itu sebagai kasih karunia? Jadi para suami, nanti pulang ke rumah, tolong tatap istrinya. Tatap istrinya. Kemudian suami-suami, tanya diri sendiri. Ya, tanya diri sendiri. Ini usaha apa kasih karunia? Bingung jawabnya. Bingung ya kan? A trick question katanya. Usaha atau kasih karunia kita bingung. Kita kerja keras sih gitu kan. Saudara, saya katakan, saya ngelihat istri saya katakan Tuhan terima kasih. Ini kasih karunia yang Tuhan sudah berikan dalam hidup saya. Saya lihat anak-anak saya, usaha atau kasih karunia? Tuhan terima kasih. Ini anak-anak yang Tuhan sudah karuniakan kepada saya. Saudara lihat pekerjaanmu, lihat keuanganmu, lihat segala sesuatu saudara dalam hidupmu. Coba tanya, usaha atau kasih karunia? Kenapa kecenderungan kita itu kita mau ngambil kredit? Yang belum menikah lihat siapa? Nanti pulang lihat kaca saudara. Katakan engkau. Kayaknya butuh lebih banyak kasih karunia gitu. Saudara, apakah berarti Tuhan kita itu nentang kerja keras gitu kan? Enggak sama sekali. Enggak sama sekali. Bahkan saudara tahu bahwa apa? Dia sang pencipta. Dia bekerja keras itu selama 6 hari. Mencipta. Tapi di hari ke-7 dia istirahat. Saudara, kalau kita katakan kita mau seperti Tuhan, lakukan itu.
Apakah kita kerja keras? Ya, kita harus kerja keras. Tapi waktunya istirahat, kita istirahat, saudara. Jadi saudara, pada 2 tahun terakhir mungkin, Pastor Kong sering bagikan tentang silence and solitude gitu ya. Slow down Christianity, rest in God. Ya kan? Saudara, apakah berarti rest in God? Itu berarti kita tidak melakukan apa-apa gitu. Kita duduk, kita tenang-tenang gitu saudara. Kita nggak beraktivitas sama sekali, bukan. Saudara harus tahu, tapi melakukan segala sesuatu dipimpin oleh Roh Kudus. Ketika Zakaria 4 ayat 6 katakan apa? Bukan dengan kekuatan, bukan dengan keperkasaan, melainkan karena rohku. Firman Tuhan semesta alam. Nah itu loh rest in God. Itu loh kita beristirahat di dalam Tuhan. Itu loh yang namanya kita tidak mengandalkan kekuatan sendiri. Di sini para pelayan Tuhan, kalau saudara melayani Tuhan dengan kekuatan sendiri, aduh, capek gak? Capek. Capek pasti. Para pemimpin cell group gitu ya, cell group leaders. Capek gak? Capek kalau secara manusia. Emangnya kita dapat apa saudara? Kalau pernah tanya gitu gak? Ayo. Pernah tanya gitu gak? Gitu kan ke diri sendiri. Kita dapat apa sih mimpin cell group gitu kan? Nggak dapat apa-apa. Gitu kan? Dapat tambahan materi juga enggak. Ya kan dapat apa juga enggak ada. Tapi kenapa kita masih mau melayani Tuhan? Saudara, kalau itu enggak dipimpin Roh Kudus, kalau itu kita pakai kekuatan sendiri, lama-lama kita itu burn out, kita itu habis saudara. Ya, akan capek saudara. Ya, ayo kita sama-sama dipimpin oleh Roh Kudus. Istirahat, kita lakukan apa yang Roh Kudus perintahkan kita lakukan. Saudara, kita semuanya rest in Him. Rest in Him. Saudara, di City Harvest, saya suka sekali ini. Tahun 2024, awal-awal kita bukannya langsung kita program penginjilan, kita program kemana gitu ya saudara. Tapi saudara, kita awali dengan apa? Doa. Wah, itu luar biasa sekali. Ya, awali tahun ini dengan apa? Istirahat dalam Tuhan. Kita duduk diam dalam hadirat Tuhan. Ada saudara kalau punya member di dalam cell groupnya itu ketahuan yang rohani yang mana, yang enggak yang mana. Kalau awal tahun ini gitu ya. Ketika saya ketemu mereka bilang annyeonghaseyo. Ini pasti doa saya bilang. Kenapa? Karena mereka ikutan ke Korea untuk berdoa. Kan gitu. Pulang-pulang ngomongnya udah ada haseo, hamida gitu kan. Ya. Saya ya kalimat apa juga ditambahin hamida gitu kan. Kelihatan, oh ini pasti ikut doa gitu kan. Saya pernah ngadain outreach, ngadain penjangkauan. Ada anak tiba-tiba mau pulang, saudara ngomongnya pulang seo. Saya bilang, itu orang Korea. Saya perhatiin lagi, oh nggak taunya pulang seo. Pulang seo. Saya kira dari Korea, nggak taunya Surabaya. Ya. Kemudian, abis Korea ada lagi Zoom prayer meeting. Pagi, malam. Wah, isinya apa? Kita beristirahat dalam Tuhan. Kita semua dengar suara Tuhan. Kita semua dengar firman Tuhan. Ya kan? Kita terus, saudara, kita istirahat dalam Tuhan. Kita bukannya ayo kita harus ngapain, kita langsung ngadain penjangkauan, kita adakan outreach, kita adakan event ini, event itu. Enggak, pause. Oke, kita istirahat. Kita cari kekuatan dalam Tuhan. Kita bangun rohani kita. Amin. Saudara, tahun lalu saya coba praktekkan ini. Saya coba praktekkan slow down ya. Jadi saudara saya ingat sekali 2 tahun lalu itu kaki saya itu sakit. Saya bingung kalau jalan itu kaki sini sakit saudara. Kadang ya sakit terus sepanjang jalan saudara. Dan kadang-kadang itu sakitnya pindah. Jadi di sini hilang pindah ke kiri, saya bingung ini ada yang salah ini. Saya cek X-ray, ya kan. Begitu X-ray dilihat nggak ada apa-apa. Dokternya sampai bingung juga, nggak ada masalah sama sekali gitu kan. Akhirnya X-ray nggak bisa deteksi katanya. Saya ketemu Pastor Aris. Saya ketemu Pastor Aris ngopi. Saya bilang, "Pastor, tolong doain saya." Kan kalau sakit kita minta pastor doain kan wajar ya.
Wajar gitu kan, hamba Tuhan diurapi gitu. Saudara, saya katakan, pastor tolong doain saya. Kenapa? Kaki saya sakit, saya kalau jalan begini. Pastor Aris langsung tunjuk saya seperti ini. Dia katakan, you need to lose weight katanya. Kamu harus diet. Tuhan pulihkan hati saya. Saya langsung, ya. Itu seperti suara Tuhan, saudara. Bicara pada saya. Saya langsung habis itu, oke, siap. Ya kan, ayo saya mau lakukan. Saya lakukan, istirahat, cukup, olahraga, cukup. Saudara, dan kemudian makan juga dijaga gitu kan. Dan kemudian saya lihat kesehatan saya lama-lama membaik. Saudara, setelah 6 bulan mulai membaik, hilang saudara. Ketika di MRI, itu kelihatan bahwa ternyata ada slip disc, pergeseran gitu kan. Ada slip disc. Oh, di X-ray nggak kelihatan katanya. Dan kemudian saya nggak ngapa-ngapain, nggak operasi, nggak apa sama sekali. Saya cuman biasain jalan aja saudara. Biasain jalan, olahraga, dan seterusnya. Kemudian tahun lalu, kesehatan saya mulai membaik saudara. Saya masih ingat, saya sibuk sekali. Ya sibuk sekali sampai anak saya itu pernah ngomong ke saya, Daddy, why are you always working? Wah, itu hati saya. Ya kan, rasanya gimana saudara? Anak saudara ngomong seperti itu, ya. Why are you always working? Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. Lagi nyanyi gak taunya. Wah, saya coba untuk apa? Weekends, saya coba untuk apa? Nggak sentuh kerjaan saya. Ya, nggak sentuh kerjaan saya. Saya mulai istirahat. Saya kasih waktu buat Tuhan. Kasih waktu buat keluarga. Ya kan? Saya coba untuk seperti itu. Waktunya istirahat. Selesai kerja. Saudara. Saya nggak sentuh kerjaan. Coba seperti itu. Kemudian apa? Kesehatan saya mulai membaik. Sekarang totally hilang. Saudara. Sembuh total. Tepuk tangannya dong buat Tuhan. Tuhan berikan saya pewahyuan. Ya kan? Saya mulai lebih peka lagi. Saya ada ngobrol sama salah satu kolik saya. Saya lagi ngobrol, dia cerita. Kemudian saya katakan, kayaknya Tuhan pengen kamu begini deh. Saya bilang seperti itu. Kemudian orangnya kaget dan dia katakan, kemarin saya barusan ketemu satu pastor dan dia ngomong hal yang sama katanya. Saya langsung wow. Saya katakan, saya sekarang merasa jadi lebih peka lagi. Gara-gara apa? Istirahat. Saudara masih mau bilang istirahat gak rohani? Maaf, Alkitab perintahkan kita untuk istirahat. Amin. Ke kiri kanannya yuk, bilang kayaknya kamu butuh istirahat nih. Saudara, istirahat itu murah saudara. Gratis saudara. Nggak perlu ke Bali kayak Pastor Haris. Ya, saudara, yang murah-murah aja gitu kan ya. Kita bisa istirahat. Saudara, di Markus 4 ayatnya ke-26, katakan seperti ini. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu. Seumpama orang yang menaburkan benih di tanah, lalu pada malam hari ia tidur. Dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Saudara, perhatikan baik-baik. Dikatakan apa? Dia tidur, ketika dia bangun, benih itu mengeluarkan tunas, tunas itu bertumbuh. Kalau saudara berdoa untuk pertumbuhan dalam area apapun, dalam keuanganmu, dalam bisnismu, dalam hubunganmu, dalam keluarga, dalam kondisi kesehatan, pertumbuhan dalam cell group, dalam pelayanan, saya mau kasih tahu, semua terjadi ketika kita beristirahat. Dengan kata lain, semua adalah kasih karunia. Dan bahkan Alkitab katakan bahwa apa? Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Itu saya suka sekali. Saudara. Kenapa? Jadi orang itu nggak bisa ngambil kredit. Saya suka sekali. Jadi ketika cell group saya bertumbuh,
Banyak yang ke saya bertanya, Bernard caranya gimana? Saya bisa bilang saya juga nggak tahu. Saya juga nggak tahu. Gimana caranya? Ya kamu ngapain? Ya pimpin cell group. Ya mau ngapain lagi? Ya pimpin cell group. Nah, cell group leaders kadang kecil hati ketika cell groupnya nggak bertumbuh, betul ya? Tapi ketika bertumbuh, gede kepala. Gitu loh. Ketika saudara, kalau saudara mau tidak kecil hati ketika sel grupnya tidak bertumbuh, maka ketika bertumbuh saudara nggak boleh gede kepala. Kenapa? Karena dua-duanya bukan urusan kita. Ya, mau bertumbuh nggak bertumbuh itu bukan urusan kita. Yang urusan kita itu cuma apa? Tabur itu benih. Tabur itu firman Tuhan. Siram air itu. Itu tugas kita. Nah saudara, jadi kalau ada yang nanya, jadi Bernard kenapa segrup saya nggak bertumbuh? Kurang tidur kali. Adam dapat istri ketika dia tidur. Yang belum punya istri, kurang tidur kali. Yang lagi nyari pasangan hidup, kurang tidur kali. Saudara, tugas kita tabur benih, tugas kita beritakan firman. Pastikan tanahnya subur, sirami dengan firman. Sisanya kerjaan Tuhan. Dan Tuhan bekerja ketika kita tidur. Kalau kita terus-terusan mikirin sampai nggak bisa tidur, itu sama dengan apa? Kita nggak mau melepaskan masalah itu. Jadi kalau saudara punya masalah, masalah besar dalam apapun, dalam keuanganmu, bisnismu bangkrut, atau anggota keluargamu, kenapa? Saudara pikirkan terus itu sama dengan saudara nggak bisa lepaskan sehingga Tuhan bisa ambil alih. Perhatikan baik-baik bahwa apa yang kita nggak lepaskan Tuhan nggak bisa ambil alih loh. Ya, kalau saudara katakan saya mau serahkan kepada Tuhan, izin dipegangin terus. Serahkan ya serahkan. Coba bayangin, lagi waktunya offering, waktunya persembahan. Saudara bilang, Tuhan aku berikan uangku kepadamu, tapi saudara pegangin terus. Asyir nggak bisa ngambil saudara, tarik-tarikan. Ya, apa yang kita mau serahkan kepada Tuhan, jangan dipegangin terus. Jadi ketika engkau berdoa untuk orang tuamu, engkau berdoa untuk anakmu, engkau berdoa untuk istrimu, untuk suamimu, untuk siapapun. Saudara katakan Tuhan aku mau serahkan kepadamu, jangan dipegangin. Ya, jangan masih aduh gimana ya, tapi gimana ya, sampai saudara nggak bisa tidur, sampai saudara stres, sampai saudara depresi. Dengan kita katakan, everything will be alright. Everything is under control. Kenapa? Karena aku punya Yesus. Karena Tuhan berjalan bersama-sama dengan aku dalam lembah kekelaman. Saudara, bisa tidur dengan tenang. Amin. Ayo. Saya percaya saya butuh istirahat dan Anda juga. Katakan kiri kanannya sekali lagi. Saya butuh istirahat, kamu juga. Yuk. Ini bawa saya ke poin yang terakhir saudara. Poin saya yang terakhir, istirahat membangkitkan imanmu. Istirahat membangkitkan imanmu. Sekali lagi kalau saudara terus menerus mau ambil kendali, pegang kendali dalam kehidupanmu, saudara nggak percaya bahwa Yesus adalah supir yang baik. Ya, saudara nggak percaya bahwa Yesus adalah supir yang baik. So bayangkan kalau saudara punya supir atau mungkin kalau saudara naik Grab gitu atau naik taksi gitu ya. Saudara nggak percaya sama supir taksinya. Jadi saudara bentar-bentar saudara bilang, rem. Hati-hati, belok kanan dong. Kok saudara gitu terus kira-kira rasanya gimana saudara? Annoying kan? Ya, supirnya akan ngerasa, lu aja yang nyetir gimana gitu kan. Saudara sama, bahwa apa? Kalau kita katakan Tuhan engkau yang ambil alih hidupku, ya saudara jangan perintahin terus. Jangan direcokin terus saudara. Nggak usah terus-terusan, ini jangan begini dong, jangan begini dong. Tuhan saya maunya begini dong. Nggak bisa saudara. Saudara percaya bahwa apa? Hati Tuhan buat saudara, rencana Tuhan buat saudara, pikiran Tuhan buat saudara itu adalah yang terbaik. Percaya itu. Amin. Saudara saya senang cerita di Markus pasal keempat. Ya tadi ngomongin yang masalah benih tadi.
Markus pasal keempat ketika nanti di rumah saudara baca. Ayat 1 sampai 20 dikatakan itu cerita tentang orang menabur benih. Benih jatuh, ada yang di pinggir jalan, ada yang di tanah berbatu, ada yang di semak duri, ada tanah baik gitu kan. Dan kemudian habis bicara seperti itu, selanjutnya 21 sampai 25 dikatakan barang siapa punya telinga hendaklah ia mendengar. Camkan apa yang kamu dengar katanya. Lalu setelah itu 26 sampai 29 dia balik cerita benih lagi. Tabur benih lagi. Menabur benih, kemudian yang tadi kita baca, dia tidur, dia bangun, kemudian lihat tunas itu bertumbuh. Dan dia nggak tahu bagaimana terjadinya itu bertumbuh gitu kan. Kemudian 30 sampai 34 ngomongin nabur benih lagi. Dan dikatakan menabur benih walaupun sebesar biji sesawi. Jangan kata lain kita jangan kucilkan apa yang kita tabur. Sekecil apapun itu. Saudara ini ceritanya tentang nabur benih. Semuanya. Ya kan? Dan bahwa apa? Bahwa kita nggak tahu bagaimana tunas itu bertumbuh. Setelah kita nabur benih kelar. Saudara kita nggak tahu bagaimana benih itu bertumbuh. Tapi saudara ada satu yang menarik. Di akhir pasal keempat, itu ceritanya agak berbeda. Ceritanya apa? Mereka, murid-murid Yesus itu lagi ada di dalam perahu. Dan kemudian mengamuklah badai. Dan di mana Yesus? Di sana di perahu. Saudara, menarik. Bahwa apa? Apa yang Yesus lakukan? Tidur. Tidur loh. Saya mau bagikan, yuk. Ayat ke-37. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu. Sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kami binasa? Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Saya renungkan ini saudara. Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Cerita ini cerita yang kita semua pernah dengar, kita semua tahu lah. Ya, kita semua tahu. Yesus menghardik badai. Dan badai itu kemudian tenang. Kita semua tahu cerita ini. Dan ada banyak perspektif, ada banyak khotbah, ada banyak hamba-hamba Tuhan yang pakai ayat ini untuk mengencourage kita. Nah, saya percaya saudara, semuanya benar. Ada yang bilang seperti ini, tapi hari ini kita mau belajar perspektif yang lainnya. Ada yang bilang seperti ini, cerita ini mengajarkan bahwa kita nggak usah takut sama badai kehidupan katanya. Kenapa? Karena Yesus yang akan menyingkirkan badai itu, dia yang akan menghardik badai itu. Tapi saudara, satu hal yang saudara harus ingat, sebenarnya Yesus mau kita melewati badai itu. Makanya dia tinggalin mereka, dia tidur. Dia mau kita lewati badai itu. Kemudian ada yang bilang bahwa, Yesus itu lagi marah sama murid-muridnya. Dia katakan, kenapa kamu takut? Kenapa kamu gak percaya? Hardik aja sendiri katanya. Yesus itu lagi ngajarin mereka untuk menghardik badai katanya. Oke, untuk berbicara kepada situasi dalam hidup kita. Perkatakan firman Tuhan, amin, saya percaya itu. Tapi saudara, ketika saya baca lagi, Roh Kudus kasih saya satu. Dan ini pewahyuan luar biasa buat saya. Saudara, yang Yesus mau ajarkan kepada murid-muridnya adalah untuk kita bisa tidur di tengah-tengah badai. Ketika badai mengamuk dalam kehidupan kita, Yesus kasih contoh terbaik apa yang kita harus lakukan, yaitu tidur. Dan gak banyak orang bisa lakukan ini. Murid-murid Yesus semua gak bisa. Dia katakan, Tuhan apa gak peduli katanya. Apa betul saudara, kita sebagai orang Kristen, kita lihat masalah dalam kehidupan kita mengamuk seperti badai. Dan kita katakan, Tuhan, sampai kita gak bisa tidur gitu kan. Kita katakan, Tuhan apa engkau gak peduli sama keadaan saya. Kita kan sering seperti itu. Ya, sering seperti itu. Saudara, siapa mau jadi seperti Yesus? Tidur. Tidur. Bisa gak di tengah-tengah badai kita katakan, jangan khawatir,
Saya nggak khawatir, saya nggak takut sama semua badai ini, sama apapun yang terjadi. Saya percaya semuanya di bawah kendali Tuhan. Saya percaya Dia yang di dalamku lebih besar dari dia yang ada dalam dunia ini. Saya mau tidur, saya mau istirahat. Amin. Bisa gak kita seperti itu? Dan ini yang Yesus mau ajarkan. Ketika dia bangun, dia katakan, kenapa kamu takut? Karena aku gak takut. Kenapa kamu gak percaya? Karena aku percaya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Tuhan, kau gak peduli kita binasa. Kita gak akan binasa. Yesus gak takut sama sekali, saudara. Makanya dia bisa tidur. Saudara, lihat di sini. Kenapa kita takut dengan badai? Kenapa kita gak bisa percaya bahwa everything is under God's control? Waktu Yesus katakan, Alkitab katakan, Yesus berkata kepada badai, diam, tenanglah. Dikatakan badai itu langsung tenang. Saudara, itu kata-katanya, itu menggema. Saya mau kasih tahu begini, yang Yesus katakan itu kepada badai, bukan cuma badai di sana yang jadi tenang, tapi badai dalam hati dan pikiran murid-muridnya langsung tenang. Ketika badai di dalam hati dan pikiranmu tenang, badai di sekelilingmu juga ikutan tenang. Bisa gak kita percaya itu? Bahwa apa? Tuhan, hatiku, pikiranku penuh dengan damai sejahtera yang melebihi segala akal budi. Yang memimpin hati dan pikiranku dalam Kristus Yesus. Kita katakan seperti itu. Dan kita katakan aku gak takut sama masalahku, aku mau tidur. Ya, saudara, saya mau tutup dengan ini. Saya minta pemain musik dan para singers untuk maju yuk. Saudara belajar sesuatu hari ini. Saya mau tutup dengan ini. Saudara, ketika saudara baca Alkitab, saudara baca firman Tuhan. Ketika Tuhan biarkan badai, dia tenangkan kita. Ketika Tuhan biarkan kita, dia tenangkan badai. Saya ulangi, ketika Tuhan biarkan badai, dia tenangkan kita. Tapi ketika Tuhan biarkan kita, dia tenangkan badai. Saudara, untuk apa kita takut? Kita nggak akan binasa. Untuk apa kita khawatir? Untuk apa kita nggak percaya bahwa semua akan baik-baik saja? Justru ketika pikiranmu berkecamuk dengan badai masalah yang ada, hatimu berkecamuk dengan segala macam pikiran, perasaan yang menghantui kita terus-menerus. Saya mau kasih tahu itu menggerogoti kesehatan kita loh. Banyak orang Kristen itu kalau ngelihat orang yang merokok, saudara, itu kita katakan, wah itu dosa. Kenapa? Karena merusak bait Allah. Saudara nggak sadar bahwa merusak bait Allah itu bisa berbagai cara, saudara. Saudara tiap hari makan fast food pun juga merusak bait Allah. Ya kan? Itu roh kolesterol, roh darah tinggi gak usah ditengking, saudara. Saudara tengking-tengking juga sama aja. Ngapain kita merusak bait Allah dengan segala macam pikiran yang dilontarkan, anak panah yang dilontarkan oleh si iblis. Karena dia mau merusak, dia mau mencuri damai sejahtera yang ada dalam hati kita, dalam pikiran kita. Kalau kita nggak dipimpin oleh damai sejahtera Tuhan, kita nggak bisa istirahat, kita nggak bisa tidur. Ingat, istirahat adalah pemberian Tuhan. Seperti halnya keselamatanmu adalah pemberian Tuhan. Tinggal kita mau terima atau enggak gitu kan. Kita mau ambil atau enggak. Itu adalah perintah Tuhan. Bukan berarti Tuhan itu gak pengen kita kerja keras. Tapi Tuhan mau kita kerja keras. Mempermuliakan Dia dalam pekerjaan kita. Dalam pelayanan kita. Tapi beristirahat. Yuk kita bangkit berdiri yuk semuanya.
Kita tutup mata kita tunduk kepala kita. Saudara, hari ini sebelum kita berdiam di dalam hadirat Tuhan, beristirahat di dalam hadirat Tuhan, menyembah Tuhan, dan mengatakan sungguh indah Engkau Tuhan. Saya mau tanya, berapa banyak dari jemaat di tempat ini, baik yang hadir di sini maupun menonton online, dimanapun saudara berada. Saya mau tanya, ada berapa banyak dari saudara? Saudara mungkin sadar, mungkin juga enggak, bahwa saudara mengalami mental health issue. Saudara stres karena masalah yang terjadi dalam hidupmu. Mungkin keluargamu, mungkin orang tuamu, mungkin anakmu, mungkin suamimu, istrimu. Atau mungkin karena masalah keuanganmu. Mungkin ada saudara yang barusan dipecat dari kerjaan. Atau saudara yang belum mendapatkan pekerjaan. Saudara sedang bergumul. Atau beberapa dari saudara bisnismu sedang hancur. Dan itu menghantui pikiranmu. Saudara, saya mau katakan bahwa roh ketakutan itu bukan dari Tuhan. Dia tidak pernah berikan kita roh ketakutan. Dan hari ini, Dia mau curahkan damai sejahteranya dalam kehidupan kita. Kalau saudara mau terima itu. Karena ada beberapa dari saudara yang stres. Ada beberapa yang depresi. Karena satu dan lain hal. Dan saudara, bahkan pelayan-pelayan Tuhan pun tidak terluput dari ini. Dan hari ini, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Tuhan mau merdekakan kita. Tuhan mau bebaskan kita. Tuhan mau lepaskan kita. Kalau itu doamu, angkat tanganmu di hadapan Tuhan hari ini. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Tuhan lihat tangan-tangan yang terangkat, angkat tanganmu. Mata Tuhan terbuka hari ini. Tuhan lihat tangan-tangan yang terangkat. Oh Ramasyiriana. Mari kita beristirahat di dalam hadirat Tuhan saat ini. Kita mau terima hadirat Tuhan, damai sejahtera Roh Kudus masuk dalam kehidupan kami. Pimpin pikiran kami, pimpin hati kami. Korabashakana narabash, ebratana nabashiria, koranta karamashirio. Nikmati hadiratnya di tempat ini. Penuh kasih dan sayang. Terima kasih Tuhan. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Katakan sekali lagi. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Biarkan hadirat-Mu melawat kami Tuhan. Hadirat-Mu melawat kami Tuhan. Syukur apakah nama Sanjur Ratakaraba. Bagi setiap Damai sejahtera-Mu Tuhan atas kehidupan kami di dalam nama Yesus. Oh, Ratakaraba Syariah. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang
hari ini firman Tuhan mengingatkan kita semua bahwa istirahat memulihkan kekuatan kita. Bahwa istirahat memperbarui visi kita. Dan istirahat membangkitkan iman kita. Hari ini firman Tuhan sudah berbicara kepada kita semua. That I will give you rest. Tuhan berikan kepada kita istirahat. Tuhan berikan kepada kita kelegaan, ketenteraman dalam hati kita. Biarlah damai sejahtera daripada Roh Kudus memenuhi hati dan pikiran kita dan memimpin kita. Syukri abatakara, nikmati hadirat Tuhan di tempat ini. Oh nana bashiria, godana dalana masario, kurabatakara bara bashakuria takara masaria takara, kuriamatakara masario, syukri abatakuria takara. Saudara, pada siang hari ini ada beberapa di tempat ini. Dalam hidupmu engkau berkata, Tuhan, ini gak adil. Hidup ini gak adil, Tuhan. Ada berapa dari saudara yang bahkan marah pada Tuhan atas situasi yang terjadi dalam hidupmu. Perkara-perkara, pergumulan yang sedang kau hadapi saat ini. Dan itu membuat saudara gak bisa tidur. Itu menghantui pikiranmu terus menerus. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Dan Tuhan mau lepaskan kau hari ini. Tuhan mau lepaskan kau hari ini. Dan itu sedang menggerogoti kesehatan kamu, kesehatan saudara. Sehingga saudara melihat dirimu makin lama makin buruk. Keadaanmu makin lama makin buruk. Dan saudara katakan, Tuhan, aku gak mau seperti ini terus. Aku mau dilepaskan, Tuhan. Aku mau dilepaskan, saya gak tahu. Kalau saudara di tempat ini boleh angkat tangannya. Angkat tanganmu. Saya mau berdoa untuk saudara. Angkat tanganmu. Ada lagi. Yang menonton di rumah boleh angkat tangannya. Tuhan, hamba-Mu berdoa, Tuhan, untuk tangan-tangan yang terangkat. Kami percaya, Tuhan, bahwa pada hari ini Engkau lepaskan, Engkau merdekakan mereka, Tuhan, dari segala macam ikatan, dari pikiran-pikiran yang menghantui mereka, dari segala macam pikiran-pikiran jahat yang dilontarkan oleh iblis. Oh rabatakama syakur ratakarabasharia. Lepaskan, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, Roh Allah ada di tempat ini. Kami percaya kemerdekaan ada di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh rabasyakuriyatakanamasa. Damai sejahtera Allah. Damai sejahtera Allah. Damai sejahtera Allah memenuhi hati dan pikiranmu. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Rababasyakarabada dulu ratakarama sadidur ratakaraban. Kurabatakaraama sadidur ratanene. Sungguh indah Kau Tuhan, Amin. penuh kasih dan sayang. Kau tempat perlindungan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Anak-anak Tuhan, angkat tanganmu dalam hadirat Tuhan. Biarkan kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus dan berkat yang melimpah daripada Allah Bapa dan persekutuan yang indah dengan Allah Roh Kudus menyertai kita semua
Di rumah kita diberkati, di luar rumah kita diberkati. Dimanapun kita berada, berkat Tuhan selalu mengalir dalam kehidupan kita. Kita adalah kepala dan bukan ekor. Kita terus naik dan tidak akan pernah turun. Kita percaya. Kita percaya. Kita percaya. Mulai hari ini sampai kepada Maranatha ketika Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Mari semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangannya buat Tuhan kita. Haleluya. Amin. Amin. Saudara diberkati, amin. Amin. Saudara, saya juga diberkati. Terima kasih banyak dan minggu depan saudara jangan lupa itu waktunya istirahat. Kita nggak akan ibadah, bahkan ibadah bahasa Inggris pun nggak ada saudara. Spend time dengan family dan saya percaya Tuhan Yesus akan memberkati. Amin. Dan sebelum pulang, kasih salam mengirimkan ayat. Terima kasih Tuhan Yesus berkati. Haleluya.